akan membuat permainan board game sendiri ya. Di sini temanya adalah pertempuran pesawat-pesawat. Nanti jadi kita akan punya pesawat pemain atau pesawat hero ya melawan pesawat-pesawat musuh. Nah, di sini salah satu komponen yang kita butuhkan adalah kertas origami di sini untuk membuat pesawat-pesawat tersebut ya. Di sini kita menggunakan origami ukuran 14 x 14 cm. Itu kita akan bagi 4 ya. Jadi kita akan punya pesawat-pesawat origami yang lebih kecil. Nah, di sini contohnya adalah pesawat hero-nya ya. Nah, jadi ukurannya tadi jadi 7 x 7 cm kalau kita bagi 4. Nah, ini akan cukup kepada papan permainannya. Dari kertas HVS biasa, kalau kita lihat di sini cukup ya. Jadi Bapak Ibu di sini ya, kita akan mulai menyiapkan salah satu pesawat hero-nya ya dari origami yang tadi, kertas origami yang sudah kita buat kecil-kecil ya. Jadi ukurannya sekarang 7 x 7 cm. Kalau bisa dilihat ini sudah ada lipatan kertasnya ya. Jadi ini akan kita buat menjadi pesawat hero seperti ini. Cuman bentuknya agak beda sedikit. Nanti anak istri saya yang akan mendemonstrasikan. Udah mah. Ya, sudah jadi ya Bapak Ibu satu pesawat. Jadi sekarang kita punya 4 pesawat hero. Jadi Bapak Ibu, sekarang kita akan buat pesawat musuhnya. Jadi pesawat musuh ini ada 2 ya, yang pesawat kecil-kecil dan pesawat besar ya, atau pesawat boss kita biasa sebutnya. Nah, di sini yang kita butuhkan sama seperti tadi kertas origami, cuman pesawat boss ini sama dengan tadi ya, dengan yang pesawat hero 7 x 7 cm, dan pesawat kecil-kecil ini itu kita bagi 4 lagi dari yang 7 x 7, jadi mungkin ini sekitar 3,5 x 3,5 cm. Nah, cara pembuatannya akan didemonstrasikan oleh istri saya, silahkan. Nah, jadi ini untuk pesawat kecil, intinya kita buat seperti bentuk segitiga saja ya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau misalkan, wah ini terlalu lama nih prosesnya, ya udah bisa gunting-gunting aja. Asalkan ada segitiga kecil dan segitiga besar. Tentunya kertas origaminya harus beda warna ya dengan yang pesawat hero biar bisa membedakan mana musuh dan mana pesawat hero gitu ya. Nah, ini yang besar. Jadi kita akan butuh cukup banyak kalau yang pesawat kecil, tapi kalau yang pesawat besar tidak terlalu banyak ya. Nah, ini biasanya kita bedakan di bagian belakang saya dikit ya. Tapi intinya sih ada segitiga-segitiga kecil dan segitiga-segitiga besar gitu ya. Ini yang sudah kita buat ya, jadi cukup banyak pesawat kecilnya. Nah, sekarang Bapak Ibu kita akan masuk untuk melihat komponen secara keseluruhan dari board game ini ya, board game pesawat-pesawatan ini. Jadi tadi kita sudah buat pesawat hero ya, dan juga pesawat musuh gitu ya. Jadi pesawat hero ini intinya kita buat 4 pesawat yang berbeda-beda ya. Ini kalau kita lihat cuma butuh satu ini ya, satu kertas origami ukuran 14 x 14 cm. Dan ini untuk pesawat musuhnya, tadi ada pesawat kecil dan juga ada pesawat besar ya. Jadi untuk pesawat kecil ini kita butuh 16 pesawat kecil ya untuk 3 level permainan. Itu hanya cukup ya dengan satu kertas origami 14 x 14 juga. Dan pesawat besarnya, pesawat boss ya, ini juga cukup satu kertas origami saja. Jadi total 3 kertas origami ya untuk keseluruhan pesawatnya. Lalu di sini kita punya area permainan ya, Bapak Ibu, terbuat dari 2 kertas A4 ya. Di sini kita pakai kertas putih, lalu kemudian satu kertas itu, satu lembar kertas, kita garisi ya, kita bagi-bagi menjadi 18 kotak, jadi 3 di arah lebar dan 6 di arah panjang ya. Jadi kita punya 2. Nah, di mana di sisi paling kanan sini ya, di kolom paling kanan ini kita beri nomor 1 sampai 6. Nah, ini fungsinya nanti apa akan kita jelaskan ya. Jadi di sini di area permainan inilah
Kalau di sebelah kiri ya, pesawat hero akan masuk, sementara di bagian paling kanan sini pesawat musuh akan masuk. Jadi setelah area permainan kita punya, lalu pesawat hero, pesawat musuh punya gitu ya. Selanjutnya kita tinggal buat tabel ya, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut untuk pesawat-pesawat tersebut ya, baik pesawat hero maupun pesawat musuh. Nah, kemudian ya di sini juga ada pensil dan penghapus ya, Bapak Ibu. Tapi yang paling penting di sini mungkin adalah keberadaan dadu ya. Jadi dadu ini adalah hal kunci gitu ya dalam permainan ini. Di sini ada 3 buah dadu ya, 3 buah dadu modifikasi dan juga 1 buah dadu standar ya, dadu 1 sampai 6. Kegunaannya apa? Ya. Jadi dadu-dadu ini akan digunakan untuk menyerang, bertahan dan juga menggerakkan pesawat atau memasukkan pesawat. Nah, jadi mengenai dadu yang digunakan dalam permainan ini, ya, tadi sudah dijelaskan kita punya 3 dadu modifikasi dan 1 dadu standar, ya. Kalau dadu standar 1 sampai 6 ini memang akan cukup mudah ya kita dapatkan dimanapun, bisa dibeli ya, atau bagian dari mainan monopoli atau ular tangga biasanya ya. Nah, kalau dadu 3 ini sebetulnya kami buat dari dadu polos. Jadi kami beli dadu polos ya. Jadi asalnya ini dadu putih semua. Tapi terus kami tempeli stiker ya. Jadi di sini dadu polos itu bisa kita beli di online. Cuman harganya itu sekitar 10 ribuan gitu ya satunya. Tapi bisa juga sebetulnya Bapak Ibu ya buat sendiri dadu atau dari dadu 1 sampai 6 dadu standar gitu ya. Bapak Ibu tempeli dengan stiker di situ. Nah, jadi Bapak Ibu untuk ketiga dadu modifikasi ya, jadi tadi sudah dibilang ya, ini pakai dadu polos ya, jadi bisa beli dadu polos atau Bapak Ibu juga dengan anak-anak bisa buat sendiri ya dari pola dadu 6 sisi. Nah, dari kertas atau karton, cuman hati-hati ya, itu biasanya gampang penyok gitu ya Bapak Ibu kalau dari kertas atau karton. Nah, dadu polos itu kemudian kita tempeli stiker ya. Kita satu-satu dulu nih. Untuk dadu biru ini ya, ini juga untuk menyerang ya. Jadi dadu untuk menyerang biar pesawatnya saling menembak. Ini dia di ke-5 sisi ya, di 5 sisi itu masing-masing hanya ada 1 stiker. Nah, sementara di satu sisi yang tersisa itu memiliki 2 stiker. Jadi 5 sisi ya, 1 stiker biru, dan di satu sisi hanya 2 stiker biru ya. Jadi lengkap 6 sisi semuanya penuh ini ya. Kemudian dadu berikutnya untuk menyerang adalah dadu dengan stiker merah ini ya. Nah, jadi ini untuk sisi. Jadi ada 3 sisi dengan 1 stiker. Ada 2 sisi dengan 2 stiker. Dan hanya 1 sisi dengan 3 stiker. Jadi ini fungsinya juga untuk menyerang ya. Jadi ada 3 sisi untuk 1 stiker ya. Ada 2 sisi untuk 2 stiker dan ada 1 sisi saja untuk 3 stiker ya. Kemudian kita juga punya dadu untuk bertahan gitu ya, seperti shield ini kalau kami gambar gitu ya. Jadi di situ ada 3 sisi ini bolong gitu ya ceritanya. Jadi tidak ada perisainya. Kemudian di 2 sisi itu ada masing-masing 1 perisai saja, ini kami gambarkan. Dan di 1 sisi ini ada 2 perisai gitu ya. Jadi 3 sisi itu bolong ya. 2 sisi itu 1 perisai. Kemudian 1 sisi saja itu 2 perisai. Nah, jadi untuk status pesawat ya Bapak Ibu tentu saja pertama-tama kita harus menamai ya pesawat-pesawat hero kita. Misalkan di sini ada Shining Star yang seperti ini, Rocket X, V-Fighter, terus kemudian Jet Cobra ya. Nah, untuk setiap pesawat itu ya di awal permainan itu mereka memiliki energi, kecepatan, dan status untuk menyerang itu menggunakan dadu apa, pada jarak berapa. Di sini energinya semua sama ya, masih sama, energinya 3, kecepatannya 2.
di awal permainan ya. Energi itu seperti nyawanya ya Bapak Ibu kalau bermain game. Kecepatan itu sementara untuk melakukan pergerakan atau manuver ya. Sementara itu untuk pesawat musuh gitu ya. Ini untuk pesawat-pesawat kecil tidak kami gunakan tabel ya, karena ini energinya 1 dan kecepatannya 1. Sementara untuk yang bos ini baru kita menggunakan tabel karena energinya 3 dan kecepatannya 1. Dan di sini ada juga keterangan dia menggunakan dadu apa untuk menyerang pada jarak berapa gitu ya. Nah, untuk manuver ya Bapak Ibu seperti tadi sudah dibilang, ini kecepatan itu adalah untuk pergerakan ya. Di sini misalkan kita pakai Shining Star dan Rocket X ya. Jadi mereka sama-sama kecepatannya 2 ya di awal ini. Jadi untuk pesawat hero mereka bisa bergerak lurus 1 2 atau bergerak seperti ini 1 2 atau juga bergerak seperti ini 1 2 gitu ya, atau ke samping semua terus 2 kali itu bisa gitu ya. Atau bisa juga seperti ini. Jadi tidak semua kecepatan itu harus dihabiskan dalam satu pergerakan ya. Bisa aja seperti ini. Bergerak 1 lalu menyerang, kemudian bergerak lagi 1 gitu ya. Sementara di sini untuk pesawat musuh mereka itu hanya bisa bergerak 1 dan lurus ya. Jadi ini pesawat kecil juga hanya bisa bergerak 1 lurus, dan juga pesawat bos di sini juga hanya bisa bergerak 1 ya, kecepatannya 1 dan lurus. Seperti di sini kami sebutkan di sini ya. Kecepatan 1 lurus. Nah, untuk menyerang ya Bapak Ibu kalau kita lihat di sini Shining Star jaraknya ke pesawat kecil ini adalah 1 2 3 4 kotak ya. Di sini di status pesawatnya bisa kita lihat dia menyerang pada jarak 1 atau saling berhadapan itu menggunakan dadu stiker merah, dan pada jarak 2 sampai 3 kotak ya atau jarak jauh ini menggunakan dadu stiker biru ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini ya, bisa bergerak dulu Shining Star 1 kotak ya. Kemudian menggunakan dadu stiker biru untuk menyerang, sementara pesawat kecil bertahan dengan dadu perisai. Kita coba kocok. Nah, kalau seperti ini berarti kita menembak 1 dan dia tidak memiliki perisai ya, perisainya bolong. Jadi dia kena dan dikeluarkan dari area permainan. Nah, tapi jika dia memiliki 1 perisai saja, nah maka serangan kita 1 ini tertahan oleh perisai gitu ya. Jadi dia masih bertahan di area permainan. Kemudian kalau kita lihat nih misalkan jaraknya lebih dekat ya pesawat kecil 1 2 3 kotak. Nah, pesawat ini Shining Star tidak perlu bergerak dulu. Jadi dia bisa langsung menembak dengan dadu biru. Nah, setelah menyerang dia bisa langsung bergerak kemana gitu ya, 2 kotak. Nah, atau dia juga bisa bergerak seperti ini, 1 2 berhadap-hadapan. Nah, tapi kita akan menggunakan dadu dengan stiker merah. Jadi kita ambil dadu stiker merah dan dadu perisai untuk pesawat kecil. Nah, seperti ini. Jadi kelebihannya dadu stiker merah itu, kita bisa mengeluarkan 3 hit. Dan ini bolong gitu ya. Ya memang ini energinya hanya 1 ya pesawat kecil ini. Jadi dengan demikian dia hancur gitu ya. Nah, tapi bila menghadapi pesawat bos ya yang energinya sampai 3 gitu ya, dadu merah ini akan cukup bermanfaat. Untuk kondisi pesawat musuh yang menyerang ya, untuk pesawat kecil ini energi 1 dan speednya 1. Nah, dia hanya menyerang dari jarak dekat ya, artinya bertatap muka seperti ini dengan menggunakan dadu biru ya. Jadi berbeda dengan pesawat hero tadi, pada saat bertatap muka dia bisa menggunakan dadu merah. Nah, jadi di sini pesawat kecil hanya menggunakan dadu biru. Contohnya ada suatu ketika dia maju seperti ini, nah dia bisa menyerang dengan dadu biru. Nah, kita bertahan dengan dadu perisai. Nah, seperti ini ya. Kita berarti terkena 2 hit dan perisai kita bolong ya. Artinya kita harus mengubah status pesawat kita. Artinya energi kita tadinya 3 dikurangi 2 menjadi 1. Nah,
Untuk pesawat BOS ini lebih mengerikan. Pesawat BOS ini jadi serangannya lebih mengerikan, di mana dia bisa menyerang antara jarak 1 sampai 3 kotak ya, dan selalu menggunakan dadu merah. Misal kalau kita lihat di sini jarak ke salah satu pesawat hero yaitu Rocket X, dia adalah 4 kotak. Jadi suatu ketika dia bergerak 1 kotak ya, dia sudah bisa menyerang dengan dadu merah. Nah, sementara Rocket X ini bertahan dengan dadu perisai. Kita lihat. Wow, jadi dengan dua hit, sementara perisai kita bolong, maka status Rocket X dari awalnya 3 energi, itu berkurang menjadi 1 energi. Nah, kalau sampai tadi dia menyerang dengan 3 hit atau 3 tembakan, sementara perisai kita bolong, maka energi kita langsung 0. Ya, karena 3 energi dikurangi 3 tembakan. Artinya, Rocket X ini akan dikeluarkan dari area permainan.